memasuki perkuliahan kita akan terlebih dahulu ya. Alda dan Nela, hadir Bu. Jessica Novela, hadir. Saskia Febrianti, hadir. Muhammad Raihan Mahir, Ahmad Fauzi, Agung Putra, hadir. Fahrul Manesa Sandi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu hadis ahwal syakhsiyah. Minggu sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu hadis, apa itu ahwal syakhsiyah. Apa itu hadis? Hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perbuatan dan ketetapan. Jadi hadis itu nanti ada yang berupa seperti hadis kauliyah atau perkataan, kemudian ada fi'liyah perbuatan atau juga nanti qadariyah ketetapan Rasulullah. Nah, ada tujuan dari materi kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu membaca, memahami, menjelaskan dan menghafal teks hadis yang berbahasa Arab, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Namanya juga hadis, tentu Anda harus mampu membacanya karena dia kan teks bahasa Arab ya. Kemudian setelah dibaca, dipahami dari terjemahannya, tentu nanti kita akan memahaminya apa maksud hadis tersebut. Kemudian setelah memahaminya, diharapkan Anda semua mampu menjelaskan apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. Selanjutnya Anda harus hafal hadis ini. Karena apa? Walaupun di masyarakat Anda akan bertanya tentang hafalan hadisnya, tetapi paling tidak kita sebagai Anda atau kita sebagai mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam harus tahu apa hadis yang berkenaan dengan kriteria calon pasangan baik, khususnya di bidang hukum keluarga, karena materi kita atau mata kuliah kita tentang hadis ahwal syakhsiyah, tentu hadisnya semua berkaitan dengan hukum keluarga. Berikutnya ada juga nanti tujuannya kalau di dalam CPK itu, setelah nanti Anda membaca, memahami, bisa menjelaskan dan Anda juga sudah hafal hadis tersebut, Anda nanti saya harapkan mampu mendiskusikan hadis tadi. Nah, apa saja poin-poin penting dalam hadis yang akan kita bahas itu, Anda mampu menjelaskan dan mendiskusikannya, khususnya hadis tentang kriteria calon pasangan. Selanjutnya, apa hadis yang berkaitan dengan kriteria calon pasangan tersebut? Di dalam salah satu hadis dijelaskan, hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Abi Abdillah qala hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id an Abihi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in lima liha wali hasabiha walidiniha walijamaliha walidiniha fasfan bidlah bidini taribat siyadaka. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, ia berkata, telah menceritakan kepada Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan ini termasuk hadis qauli. Beliau bersabda, wanita itu dinikahi
diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari dari Muslim. Ini panjang sekali. Yang panjang ini namanya adalah perawi berlian. Perawinya ini. Oke. Saudara sekalian, dalam hadis ini tadi dijelaskan bahwa ada 4 kriteria dalam memilih calon pasangan. Walaupun dalam hadis tadi dijelaskan wanita itu dinikahi karena apa? Tetapi ini bukan hanya hadis ini untuk laki-laki cari istri, tetapi perempuan atau kita yang perempuan Anda dalam mencari suami juga berlaku hadis tadi. Walaupun dalam hadis dikatakan kamu buat aku, wanita itu dinikahi karena 4, tetapi untuk yang Anda dalam mencari calon suami, laki-laki itu dinikahi. Yang pertama melihat, karena katanya kita nggak menafikan pasti kita butuh duit. Karena para menikah itu nggak kenyang dengan makan cinta. Nggak kenyang cinta itu hanya beberapa bulan saja. Nah, apalagi nanti kalau misalnya si istrinya itu sudah mulai hamil, kemudian melahirkan banyak biaya, maka suami siap-siap ekstra mengeluarkan biaya banyak. Nah, jadi kalau seandainya kamu atau Anda cari istri yang punya hartanya atau misalnya pekerjaannya udah mampan, atau sebahagian orang harus ada ETP-nya, NIP-nya, artinya apa? Harta tetap dibutuhkan dalam rumah tangga. Boleh nggak kita menikahi seseorang itu dengan melihat hartanya? Boleh. Boleh, karena apa? Kita butuh duit dalam rumah tangga. Yang kedua, karena kecantikannya. Kalau pepatah mengatakan dari mata ke hati, pasti orang-orang yang normal, kita yang normal, ketika melihat seseorang tapi lihat cantiknya dulu, gagahnya dulu. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Nggak malu-malu nggak ya kalau dibawa kondangan? Pasti kita akan melihat kecantikan atau wajahnya dulu. Yang ketiga, karena keturunan normal ya, di sini ada yang perlu saya buat keturunannya. Kita pasti bahagia nih kalau calon suami atau calon istri kita itu siapa calonnya? Oh, ada 4 ini. Atau misalnya, oh calon kita itu, calon istrinya itu adalah cucunya rektor, pasti kita bangga. Tidak dinafikan, pasti kita bangga sekali. Tapi ingat bahwa keturunan bukan utama atau bukan jaminan dalam kita mencari pasangan kita. Yang keempat, agama. Yang keempat adalah agama. Yang hadis berikutnya dijelaskan, fasfar bila bidini taribat siadata. Pilihlah karena agama, karena kamu akan berubah. Pasti calon apakah suami atau istri sedikit banyaknya akan mengikuti. Nah, dalam ayat itu bilang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin untuk istri. Jadi karena Anda pemimpin, Anda harus kasih contoh yang baik untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda. Dan Anda nanti calon istri juga pemimpin. Karena apa? Dalam hadis lain dijelaskan setiap kita semuanya adalah pemimpin. Anda nanti calon istri akan memimpin untuk anak-anak Anda. Anda istri akan memimpin dalam rumah tangga
lihat artinya dan Anda pahami maksud dari hadis tersebut. Saya kasih sekitar beberapa waktu. Oke, sudah. Lillahi qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id wa sallam qala tunkahul mar'atun li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzati nikari basjadata. Oke, muttafaqun alaih. Ada yang mau mengaminkan supaya kelompok dua artikan, silakan. Telah menceritakan kepada kami Musabda, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah. Dia berkata, telah menceritakan kepada aku Salim bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Saya akan hukum. Hadis Sahih Al-Bukhari. Oke, jadi walaupun di situ di dalam hadis tulisannya muttafaqun alaih ya, tapi maksudnya adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena hadis ini di dalam Sahih Bukhari itu ada tertulis, di dalam Sahih Muslim juga ada tertulis. Oke, siapa yang mau menjelaskan dari hadis tersebut silakan. Iya, silakan Alma Daniela. Silakan kamu silakan dari Muhammad. Kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah kamu akan mendapat. Yang kedua, lakukan kaji kata diulang, lancar. Kaji kata sering diulang. Kalau kamu terus mengulang-ulang, sudah membaca, diulang, dihafal, insya Allah kamu akan hafal dan hafal. Saya doakan mudah-mudahan kamu sukses di mata kuliah kali ini.